Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, ini adalah pertama kalinya kita bertatap muka meskipun tidak secara langsung. Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mutmainatur Riza, kalian bisa panggil Bu Riza. Dan selama 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dalam mata pelajaran tajwid. Nah, sebelum pelajaran dimulai atau selama proses belajar, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan nih, yang harus ada di dalam posisi kalian. Yang pertama yaitu, yang paling penting adalah Al-Quran. Karena apa? Nanti selama kita proses belajar, kita akan membaca Al-Quran bersama-sama. Oke? Dan setelah itu, kita juga akan praktik mencari bacaan dari setiap hukum tajwid yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua adalah kalian harus menyiapkan kitab Hidayatus Sibyan atau Syifa'ul Jinan. Oke. Nah, yang ketiga tentunya alat tulis. Materi yang akan kita pelajari selama pelajaran tajwid yaitu yang pertama adalah tentang pengenalan tajwid, yang kedua tentang makharijul huruf, yang ketiga hukum nun mati atau tanwin, yang keempat hukum mim mati, dan yang kelima yaitu hukum idgham. Baiklah anak-anak, kita mulai ya. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Nah, apakah bacaan Al-Quran kita sudah baik dan benar? Kita bisa mengetahuinya dengan cara membaca Al-Quran sendiri jika kita sudah mahir, atau kita juga bisa membaca bersama teman, saling menyimak satu sama lain, atau kita juga bisa membaca secara berkelompok dengan disimak oleh seorang guru atau ustazah, kemudian membenarkan bacaan apabila ada yang salah. Pahala membaca Al-Quran sangat banyak, sebagaimana yang tertulis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Pahala yang dimaksud itu menurut beberapa tafsir yaitu pahala belajar Al-Quran, dan yang satunya pahala membaca Al-Quran. Nah, semoga teman-teman semangat kita untuk membaca Al-Quran tetap terjaga ya, dan kita bisa mempraktekannya. Membaca Al-Quran tidak harus bernada atau bertilawah, yang penting sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, marilah kita dengarkan bacaan Al-Quran oleh Syekh Ahmad Saud berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, bacaan Al-Quran tadi sesuai dengan tajwid karena setiap hurufnya jelas dan panjang pendeknya pun juga pas. Suara yang merdu atau irama yang bagus itu hanyalah bonus. Baiklah teman-teman,
kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu tentang pengenalan tajwid. Kata tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan yang artinya bagus atau membaguskan. Sedangkan menurut istilah, membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berlaku. Lalu, bagaimana hukum mempelajari tajwid? Hukum mempelajarinya yaitu fardu kifayah. Apabila ada yang sudah mempelajari, maka gugur bagi yang lainnya. Jadi dalam satu keluarga, misalkan ya, kalian sudah mempelajari ilmu tajwid. Nah, bagi anggota keluarga yang lain, maka hukumnya adalah sunnah atau sudah gugur. Akan tetapi, hukum mengamalkan, hukum mempraktekkan, membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah tajwid adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap umat Islam, terutama bagi kita, kalangan santri, khususnya santri alim maksum. Alangkah baiknya apabila kita memperhatikan bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya, tujuan mempelajari tajwid yang pasti untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta lisan dari kesalahan membaca. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 4 pada ayat warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya tentang bagaimana yang dimaksud dengan tartil, maka beliau menjawab, yaitu membaguskan sebutan atau pelafalan bacaan pada setiap huruf dan berhenti pada tempat yang betul. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan langsung kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, dan saat itulah ilmu tajwid bermula. Dan Rasulullah sendiri diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil, serta mengajarkannya kepada para sahabat. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam ayat keempat surat Al-Muzammil tadi. Oleh karena itu, pembacaan Al-Quran adalah bukan suatu ilmu hasil dari ijtihad para ulama, melainkan sesuatu yang taufiki yang diambil melalui riwayat dari sumber asalnya, yaitu sebutan dan bacaan dari Rasulullah SAW. Sekian pertemuan tajwid hari ini. Semoga dengan pengenalan tajwid tersebut kita akan lebih semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baiklah teman-teman, marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.